wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini tepat hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, tepat pukul 05.37 waktu Indonesia Barat. Tak bosan-bosannya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halang-halang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani sebagai Net Control Station Mama Vera, dan yang sudah membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya adalah Oma Azam dan Oma Dian Rufaidah di frekuensi 141,640 MHz dan yang mendengarkan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryati Nasdem mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul tuntunan vs tontonan. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, baik. Terima kasih. Please do stand by ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia yang sangat besarlah kita dapat berkumpul di suatu tempat yang paling mulia, yakni di Nada dan Dakwah CH 024 dan Sahabat Kultum Insani 141640 MHz. Jamaah yang saya hormati, tiada lain di pagi hari ini guna melaksanakan salah satu kewajiban untuk menimba ilmu. Karena ini adalah suatu kewajiban buat kita semua. Utlubu walau bisin minal mahdi ilal lahdi. Itulah suatu kewajiban untuk melaksanakan menuntut ilmu. Nah, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih berada di tempat kerja atau bahkan terkulai di rumah sakit tanpa daya apa-apa. Alhamdulillah kita sehat, bisa mendengarkan. Selanjutnya saya menyampaikan baligul ani walau ayah, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Ini adalah suatu kewajiban saya. Baligul ani walau ayat. Dan mengingatkan terutama buat diri saya, keluarga, mari kita terus menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Insyaallah jamaah yang saya hormati, dengan cara begitu semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Jamaah yang saya hormati, saat ini kita sudah sampai pada zaman yang oleh orang bijak dikatakan sebagai zaman ketika tontonan menjadi tuntunan. Sementara tuntunan menjadi tontonan. Ya. Ini sebagai bukti jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Masyarakat kita lebih banyak yang mengambil dasar-dasar panutan hidup dari televisi daripada mengikuti pada tokoh agama. Ada yang mengidolakan penyanyi ini, penyanyi itu, artis ini atau artis itu.
Jadi kesimpulannya, masyarakat utamanya kaum remaja banyak yang mengidolakan para artis atau selebritis. Jamaah yang saya hormati. Sebaliknya jamaah yang saya hormati, masyarakat juga lebih banyak yang mengikuti pengajian yang banyak humor daripada yang murni membahas ilmu sebagai bekal hidup dunia akhirat. Rame teh pengajian teh, aya sirina teh kakara loba, aya sirian asa leutik gitu kan. Kitu jamaah. Aya bodoran teh ceramah teh. Kakara rame saya bodoran mah loba nyanyina, materina saeutik. Bahkan jamaah ketika akan mengikuti pengajian, masyarakat kita sering menanyakan, kiainya lucu atau tidak gitu kan nanya. Kalau lucu saya akan berangkat. Jarang sekali jamaah yang saya hormati ada yang mengatakan kiainya alim atau tidak. Kalau alim saya akan berangkat, jarang. Lucu tuh ya, dikasih rian tuh, inu di masjid lamun kiainya bodor. Nah jamaah yang saya hormati, ketika tuntunan sudah menjadi tontonan dan tontonan menjadi tuntunan, tujuan hidup masyarakat pun akan salah arah. Ketika masyarakat secara jamaah yang saya hormati tidak sadar dan tidak menjadikan televisi sebagai penuntun arah hidupnya, mereka akan membenarkan seluruh yang ada di dalamnya. Pembenaran tersebut ini bukan sekadar di dalam hati jamaah, namun juga berdampak pada perilaku keseharian kita. Ketika seorang sudah menganggap para artis di televisi sebagai idola, tentu ia akan mengikuti gaya hidup dan segala yang dilakukan idolanya tersebut. Bahkan ia bercita-cita untuk menjadi seperti orang yang diidolakan. Nah itulah jamaah yang saya hormati, kapan saya seperti itu. Nah begitu jamaah. Padahal jamaah yang saya hormati, mengidolakan orang-orang yang sejatinya menjadi tontonan termasuk mengidolakan dunia. Biasanya jamaah para penghibur lebih suka pada hal-hal yang berbau duniawi dan mengesampingkan akhiratnya. Kalau saya tidak sweet dulu bahwa ini adalah waktu duhur, para pedangdut, para penyanyi sweet dulu, berhenti dulu. Oh iya, terima kasih. Sudah tidak terdengar suara adzan padahal di masjid. Samping masjid pedangdut. Sweet dulu, adzan berhenti dulu. Baru. Inilah jamaah yang saya hormati. Lihat. Ya. Jamaah biasanya para penghibur ini lebih suka pada hal-hal yang berbau dunia, yang mengesampingkan akhiratnya. Sudah jam 4 sudah berhenti. Lihat, banyak dari para artis yang suka jamaah yang saya hormati makan poya-poya dan bahkan melanggar syariat agama. Tidak semua, tetapi di antaranya kadarnya lebih tinggi. Ada artis-artis sahabat Kultum Insani banyak sekali, tapi tidak alhamdulillahirabbil alamin. Ketika waktu berhenti, waktu istirahat. Gak tahu. Tapi mudah-mudahan iya. Artis-artis para sahabat Kultum ini, semua para artis penyanyi semua. Tidak sedikit jamaah yang saya hormati dari mereka yang beragama Islam, namun tidak menjalankan ibadah sholat. Istirahat dulu, sit dulu. Break dulu semuanya. Ya istirahat semua. Musiknya diberhentikan, nyanyinya diberhentikan. Adzan jalan, sudah adzan, beres, nyanyi lagi. Begitu. Bahkan minuman-minuman, suka pesta dan lain sebagainya. Jamaah yang saya hormati, ketika tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan, ini merupakan kondisi yang benar-benar jamaah yang saya hormati memprihatinkan kita. Ya. Kita merasa prihatin jamaah terhadap kenyataan yang terjadi pada diri umat Islam. Sebagai misal, banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk belajar agama di TPA sementara mereka sendiri tidak mau belajar sama sekali. Ayo belajar manehna teu daek diajar. Ditanyakeun doa sare teu apa heuh mah gitu bisa. Tentulah hal ini bukanlah hal yang benar. Sebab
belajar agama sejatinya ini merupakan kewajiban setiap orang, termasuk orang tua. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Begitu jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Bukan untuk anak kecil, bukan untuk anak sekolah. Ayo ngaji, ayo ke masjid, karena pupurihan ma, pupurihan bapak. Nah, dalam sebuah keterangan jamaah yang dikisahkan dalam Hasan bil Jinab mulai belajar ilmu fikih pada usia 80. Dan selama belajar ia tidak pernah tidur di atas ranjang hingga menjadi mufti. 80 dia, usia 80. Belajar ilmu agama juga ini menjadi suatu kewajiban setiap kaum muslimin terkait dengan hal ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nah, jelas. Ya. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban, maka hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslimah perempuan semuanya wajib. Tidak untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan. Nah, hadis tentang keutamaan ilmu ini tidak banyak jamaah diresapi oleh orang tua. Bahkan banyak orang tua yang hanya menjadi penonton tanpa peduli atau acuh tak acuh dengan kualitas pendidikan anak-anaknya. Bagi mereka. Nah, hal yang terpenting jamaah yang saya hormati adalah anaknya bersekolah, yang penting di TPA. Yang penting orang tua telah menyuruh anaknya belajar, begitu. Jamaah, sahabat kultum yang saya hormati, jamaah nada dan dakwah yang saya hormati, kenyataan bahwa para orang tua tidak begitu peduli dengan pendidikan agama anak. Bahkan tidak sadar bahwa dirinya juga ini berkewajiban menuntut ilmu merupakan efek negatif dari tontonan menjadi tuntunan. Begitu kan? Sekena jamaah terus untuk tontonan terus tidak terlewatkan. Begitu. Terlewat seketik ngadat. Paruman gandeng-gandeng. Sudah terbalik. Begitu jamaah yang sholat. Ya. Jika mereka sadar, mestinya para orang tua juga ini belajar atau mengikuti majelis-majelis ilmu. Sebagaimana hikmahnya yang diteladani oleh Hasan bin Ziyad yang mulai belajar ilmu fikih pada usia 80 hingga menjadi mufti jamaah. Teladan lainnya juga ini ditunjukkan oleh dari Imam Syafi'i jamaah yang miskin namun memiliki tekad yang besar untuk mendidik anaknya. Imam An-Nawawi jamaah yang saya hormati mengisahkan bahwa ibu Imam Syafi'i ini adalah seorang perempuan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Tetapi miskin harta jamaah. Ia merupakan orang yang sangat berjasa terhadap keberhasilan anaknya sehingga dia menjadi ilmuwan sejati hingga saat ini. Subhanallah. Jamaah yang saya hormati. Di Mekah, Imam Syafi'i dan ibunya jamaah tinggal di dekat Si'bu Al-Qaif tanpa adanya suami. Ibu Imam Syafi'i jamaah sukses memasukkan anaknya di lembaga pendidikan agama yang terbaik di Mekah. Dia sadar bahwa dirinya tidak memiliki banyak harta. Hanya saja jamaah kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan buah hatinya dia mampu meluluhkan hati sang guru untuk mengajar Imam Syafi'i dengan tanpa bayaran. Begitu jamaah, tanpa bayaran ngajarnya. Ya, kecintaan Imam Syafi'i pada ilmu agama ini sangat tinggi. Bahkan ia mengumpulkan pecahan tebikan, potongan kulit, lepah kurma dan tulang unta untuk menuliskan pelajaran. Dulu kan begitu belajar. Waktu kita masih kecil belajar di Sabak, sekarang kan belajar sudah hebat, tidak seperti yang dulu. Dan memang sekarang sudah bukannya yang dulu lagi. Buku satu teh jaba lipat, jaba kedil, terus beak buku teh tukerkeun kanu jamlang poho deui.
Ayeuna mah wah hebat. Buka Google. Bahkan tempayan-tempayan milik ibunya pun penuh dengan tulang-tulang jamaah pecahan tembikar dan pelepah kurma yang bertuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ditulis di mana weh? Di batu di mana? Ya, mun urang keur mun urang keur nyanarna tembok anu butuh tulisan ditulis di dinya di mana daek. Nah jamaah yang saya hormati, sebelum usia 15 tahun Imam Syafi'i dia menceritakan keinginannya untuk menambah ilmu di luar Mekah kepada sang ibu yang sangat dikasihinya. Awalnya bagaimana? Sang ibu menolak. Begitu. Mana mantok masantren lah itu dan bla 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 bla. Ia berharap agar Imam Syafi'i tidak pergi kemana-mana agar bisa menjaga dirinya yang sudah tua ini. Cicinya di imah. Hanya saja jamaah, ya akhirnya mengizinkan sang buah hati itu Imam Syafi'i menambah ilmu pengetahuan di luar kota. Nah, anak sekarang mau pesantren kemana keluar? Memang seperti itulah saya juga berpikir sepintas. Tunggu saya pesantren mendewe di imah kudu keluar. Aing sorangan. Jamaah yang saya hormati, sang ibu pun memanjatkan doa, ya Allah, ya Tuhanku yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkan aku, akan berjalan jauh menuju keriduanmu ya Allah. Aku rela melepaskannya untuk menuntut ilmu pengetahuan sepeninggalan utusanmu. Maka oleh karena itu aku mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusannya, peliharalah keselamatannya, panjangkanlah umurnya, agar aku dapat melihat sepulangnya nanti dengan dada yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berguna. Amin. Jamaah yang saya hormati, usai memanjatkan doa tersebut, ia mendekap anaknya sambil menangis terseduh-seduh. Ia pun berpesan, pergilah anakku, Allah bersamamu. Insya Allah engkau akan menjadi bintang ilmu yang paling gemerlap di kemudian hari. Pergilah. Sekarang ayo pergilah. Karena ibu telah ridho melepasmu. Ingatlah bahwa Allah itulah sebaik-baik tempat untuk memohon perlindungan. Akhirnya jamaah yang saya hormati melepaskanlah ibunya untuk mencari ilmu. Atas jasa besar yang dilakukan ibu Imam Syafi'i inilah jamaah yang saya hormati, umat Islam akhir zaman menjadi tercerahkan. Bahkan di negara kita, jamaah yang saya hormati, Indonesia, banyak kaum muslimin yang menganut mazhab Syafi'iyah yang bermuara pada Imam Syafi'i. Kondisi ini jamaah tidak akan mungkin terjadi jika Imam Syafi'i tidak berjuang keras melawan rasa malu, malas dan rindu kepada anaknya. Coba jamaah. Kenyataan semacam inilah jamaah yang sang mesti menjadi pegangan para orang tua. Orang tua harus menjadikan kisah-kisah semacam ini sebagai tuntunan, bukan sekedar kisah pengantar tidur anak-anak. Kisah semacam ini mesti dijadikan motivasi anak-anak kita, juga orang tuanya, untuk giat belajar agama sehingga dapat menjadi muslim yang sejati. Nah, oleh karena itu jamaah, sebagai orang tua, tentu saja kita harus bisa memilah dan memilih jamaah mana yang seharusnya menjadi tuntunan dan mana yang sekedar tontonan. Tuntunan tidak boleh dijadikan sebagai tontonan jamaah, begitu juga tontonan jangan dijadikan sebagai tuntunan. Orang tua wajib menjauhkan anak-anaknya dari tontonan yang dapat merusak akhlak dan kepribadiannya. Sebagai gantinya, sudah seharusnya orang tua mendekatkan anak-anaknya kepada tontonan yang kelak akan membawa anaknya kepada pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah yang saya hormati, di dalam mengajar, mengarahkan dan mendidik anak, kita bisa belajar dari teladan kisah
Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqman li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billahi inna syirka ladulmun adim. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ini adalah benar-benar kezaliman. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya, anak yang soleh, dia mampu mendoakan orang tuanya. Tentu bukan anak yang sejak kecil dibiasakan untuk menonton televisi dengan meninggalkan belajar. Begitu. Mereka adalah anak-anak yang sejak kecil dikenalkan dengan ajaran-ajaran agama, sehingga menjadi tuntunan hidup yang selalu dipegang teguh di sepanjang hidupnya. Nah, oleh karena itu jamaah, sebagai orang tua, marilah kita harus pintar memilih hal-hal yang memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi anak. Kita harus menyeleksi atau memilih mana tontonan yang memberikan manfaat dan mana tontonan yang bisa menyesatkan, yang harus dijauhkan dari kehidupan anak. Semua jamaah yang saya hormati, yang saya sampaikan, kita wajib ini memberikan tuntunan yang akan membawa kebahagiaan bagi anak, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua di dalam memelihara dan mendidik anak-anak menjadi generasi umat yang terbaik sepanjang zaman. Jamaah yang saya hormati, itulah yang saya dapat sampaikan. Saya mengaturkan terima kasih dulu ya pada yang sudah terkoneksi di CH24. Pertama, saya mengaturkan terima kasih kepada saudara Furisa dari Jawa Timur, Kota Kediri. Terima kasih Putri Cikal dari Depok. Terima kasih kepada Umi, ya terima kasih Risa jempolnya. Terima kasih kepada Umi Arna dari Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Terima kasih juga kepada AA Otong, Haji Otong dari Bandung. Terima kasih juga kepada Bunda Arianti Nasution, Ibu Moderator. Terima kasih juga kepada Cak Pendi Kilawiski Bravo, Jawa Timur, Kota Batu. Terima kasih kepada Eyang Dedi Jainal, Jawa Barat Kabupaten. Terima kasih juga kepada Evica DKI Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Terima kasih jempolnya. Terima kasih kepada Joko Kendel dari Jawa Timur, Kota Batu. Terima kasih juga kepada Layang Gumitir dari Bali, Kabupaten Badung. Terima kasih juga kepada Mami Wulan dari Jawa Barat, Kota Bandung. Terima kasih juga kepada Mayang Cute dari Jawa Timur, Kota Bandung. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Coba lagi, coba cek lagi di atas. Oke, Al Imron juga terima kasih. Ya, baru masuk, mana Al Imron nih? Oke. Batuk pada seluruh anggota sahabat Kultum Insani, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada